Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Lufiaza Sadila dengan NIM 1903211000063, dan di sini saya akan memaparkan jawaban mengenai ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian kelas C dengan judul Analisis Fungsi Produksi Frontier Stokastik Douglas pada Komoditas Jagung di Wilayah Madura. Baik, selanjutnya masuk kepada pendahuluan, di mana memuat latar belakang dan tujuan penelitian. Untuk latar belakang di sini kita mengambil jagung yang merupakan salah satu tanaman pangan dunia yang terpenting selain gandum dan juga padi. Bagi orang Indonesia, jagung merupakan makanan pokok kedua setelah beras, dan juga terdapat salah satu daerah di Indonesia yang merupakan penghasil potensi usaha tani jagung antara lain di wilayah Madura. Faktor produksi sangat menentukan besar kecilnya produk yang diperoleh, dan produktivitas dipengaruhi oleh suatu kombinasi dari banyak faktor antara lain luas lahan, benih, pupuk, tenaga kerja, dan juga modal. Dan jika salah satu dari kegiatan tersebut tidak dilakukan, maka akan mengurangi produksinya. Sehingga dalam penelitian ini kita akan melihat efisiensi teknis, alokatif, dan juga ekonomi dari usaha tani jagung di wilayah Madura dengan menggunakan program Frontier version 4.1. Sehingga kita dapat melihat tingkat efisiensi dan juga inefisiensi secara teknis dari penggunaan faktor produksi tersebut. Dan tujuan penelitian kali ini yang pertama adalah untuk mengetahui prediksi atau estimasi dari persamaan fungsi produksi Douglas. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh faktor benih dan juga tenaga kerja terhadap tingkat efisiensi produksi jagung di wilayah Madura. Dan yang ketiga adalah mengetahui analisis nilai produksi maksimum atau NPM dan juga elastisitas dari masing-masing input produksi jagung di wilayah Madura. Selanjutnya mengenai bab pembahasan, di mana yang pertama adalah kita akan mentabulasikan data-data dalam lembar kerja tersebut ke dalam data Microsoft Excel. Dan di sini dapat kita ketahui bahwa data input atau X1 benih dan X2 tenaga kerja, dan juga output atau dilambangkan dengan Y, yakni jumlah produksi jagung di kegiatan usaha tani jagung di wilayah Madura, dan dapat kita lihat pada PowerPoint berikut ini. Yang pertama ini merupakan tabulasi data yang telah kita kalikan dengan NIM yakni 63, dan untuk slide selanjutnya ini merupakan len atau hasilan dari tabulasi data Excel. Dan untuk langkah-langkahnya kita dapat lihat dalam kolom berikut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam penggunaan software Frontier Douglas. Dan pada ujian tengah semester genap kali ini, pada mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian, kita terlebih dahulu akan mentabulasikan datanya dalam bentuk Excel. Dan perlu kita ketahui, kita akan memprediksi atau mengestimasi persamaan fungsi produksi Douglas dengan hanya menggunakan dua variabel bebas saja, yakni X1 untuk benih dan X2 untuk tenaga kerja, di mana data terdapat pada lampiran soal di bawah ini. Dan perlu kita ketahui juga terlebih dahulu, setiap mahasiswa harus mengubah data aslinya dengan cara dikalikan dengan 2 digit angka NIM terakhir. Semisal mahasiswa memiliki NIM 3, maka harus diolah datanya dengan dikalikan 3. Dan berhubung di sini untuk NIM saya yakni 63, dan saya akan kalikan data-data tersebut dengan 63. Dan berikut merupakan lampiran dari data produksi jagung. Pada lembar kerja Excel ini telah saya tuliskan data awal dari soal UTS ini, dan pada sisi sebelahnya telah saya kalikan dengan 2 digit NIM terakhir saya, yakni saya kalikan 63, dan hasilnya sebagai berikut. Dan perlu kita ketahui juga bahwa yang kita gunakan hanya data Y, X1, dan juga X2 untuk UTS kali ini. Dan telah saya tuliskan pada lembar kerja yang kedua, dan ini merupakan data yang akan kita olah. Untuk dapat menggunakan software Frontier ini, terdapat beberapa persyaratan yang harus kita penuhi, yakni yang pertama, kita harus mempunyai data yang akan digunakan untuk mengetahui efisiensi teknisnya. Nah, di sini saya telah mempunyai sebanyak 120 data responden, di mana kita dapat lihat sebanyak 120 responden. Dan dan memiliki sebanyak 3 variabel, yakni variabel Y untuk yang akan kita tabulasikan dalam Excel.
Untuk variabel Y merupakan produksi jagung, variabel X1 yakni benih, dan variabel X2 adalah tenaga kerja. Dan di sini kita ketahui yakni kolom nama responden dan jenis data. Dan untuk menggunakan software Frontier ini, kita harus memenuhi kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh software Frontier tersebut. Di antaranya adalah kita tidak diperkenankan untuk menuliskan nama responden di kolom data. Di kolom data responden. Dan jika terdapat nama responden, maka kita harus menggantinya dengan nomor urut responden seperti ini. Kemudian, untuk kolom yang pertama itu harus merupakan nomor urut responden, dan yang kolom kedua ini merupakan jenis data. Nah, karena dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data cross-section, maka untuk jenis data kita beri kode 1 untuk keseluruhan data. Dan jika data yang digunakan itu time series, maka akan berbeda lagi. Untuk kolom yang ketiga harus menunjukkan data jumlah output atau produk. Kemudian setelah itu untuk kolom-kolom yang sampingnya ini merupakan jumlah input yang akan dipergunakan untuk kegiatan produksi atau usaha tani jagung tersebut. Untuk selanjutnya, untuk memasukkan ke dalam software Frontier ini, kita harus merubah dulu datanya dalam bentuk log atau len. Jadi, kita copy dulu untuk keseluruhan data dan kita ubah menjadi log atau len. Kita copy dan kita paste saja di bawahnya. Dan perlu kita ketahui juga bahwa yang dirubah itu hanyalah data jumlah produksi dan jumlah input yang akan dipergunakan saja. Dan untuk data nomor urut responden dan juga jenis data pada kolom 1 dan kedua ini tidak perlu kita log atau lenkan. Dan perlu kita ketahui juga untuk rumus melog atau melenkan, yakni untuk rumusnya sama dengan len dalam kurung data yang akan dilog atau dilenkan, kita pilih, dan kemudian kita beri kurung tutup. Kita enter, dan kita drag saja untuk keseluruhan data. Maka dia akan otomatis berubah menjadi log atau lenkan setelah kita memasukkan rumus tersebut. Seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita harus mengcopy data yang sudah dalam bentuk log atau len tersebut dan kita pindahkan ke dalam lembar kerja Excel yang baru. Jadi kita copy untuk kesemuanya. Dan kita pindahkan ke dalam lembar kerja yang baru. Kita pilih ini. Dan kemudian untuk data ini kita harus menuliskan 6 digit angka di belakang koma. Setelah kita blok seperti ini, maka kita harus klik di bagian ini. Dan setelah kita lihat di sini bahwa data sudah ada 6 digit angka di belakang koma. Dan setelah itu untuk data ini kita simpan ke dalam folder Frontier dan kita simpan di sini datanya dalam software Frontier, file Frontier. Nah, kita simpan di sini dan kita rubah extensionnya menjadi MS-DOS. Untuk nama filenya itu jangan panjang-panjang, cukup 3-4 huruf saja, dan saya akan beri nama EPP. Kita save, dan kemudian yes, dan kemudian data ini kita tutup. Setelah itu, kita akan membuka folder Frontier, kemudian kita cari file yang telah kita save tadi, di sini. Dan kita harus mengubah extensionnya dan kita rename menjadi untuk ditambahkan .dta. Lalu kita olah datanya ke dalam software
Sebelumnya kita akan pindahkan filenya di sini. Kita hapus dulu untuk sebelumnya tadi dan kita pindahkan di sini. Oke. Nah, di sini telah muncul ya .dta.txt dan kita buka software Frontier. Ini kita klik T. 1, file nama epp.dta.txt, enter, epp.out.txt, jadi kita sesuaikan dengan file nama kita tadi. Selanjutnya 1, Y, cross sectionnya ada 120 data, 1, enter, 120, X-nya ada 2 variabel, Y, enter, kemudian N. Kita klik yes, dan kita telah menemukan hasil outnya. Setelah itu setelah kita mencari data outnya, kita buka dengan klik 2 kali. Nah, ini merupakan hasil output dari software Frontier tadi yang telah kita olah. Dan dari hasil output ini kita dapat menginterpretasikan datanya pada slide berikut ini. Jadi semuanya kita ketahui dari sini untuk dapat kita lakukan interpretasi. Baik, selanjutnya pada poin B kita akan melihat prediksi atau estimasi persamaan fungsi produksi Cobb-Douglas. Dan dapat kita lihat pada PowerPoint tersebut bahwa ln Q sama dengan T plus alpha ln X1 plus B ln X2. Dan kita ubah menjadi ln Y sama dengan 0,407 plus 0,287 ln X1 plus 0,337 ln X2. Dan nilai T akan kita konversikan ke dalam error term sebagai nilai indeks dari efisiensinya, di mana error term ini merupakan anti-ln, di mana ln T sama dengan E dikali T, dengan E-nya sendiri adalah 3,478. Maka ln Y sama dengan 0,407 plus 0,287 ln X1 plus 0,337 ln X2. Maka dapat kita ketahui model Cobb-Douglas yang dihasilkan adalah Y sama dengan 3,478 X1 pangkat 0,287 X2 pangkat 0,337. Dan selanjutnya pada poin C mengenai interpretasi hasil, di mana yang pertama adalah uji kode LR test. Dapat kita ketahui dalam PowerPoint, uji kode LR test ini merupakan nilai yang digunakan untuk melihat adanya kasus inefisiensi di lapang dengan hipotesis yang pertama adalah H0, yang tidak ada kasus inefisiensi di lapang, dan H1 terdapat kasus inefisiensi di lapang. Jika nilai LR test lebih dari kode PAM, maka H1 diterima, dan jika nilai LR test kurang dari kode PAM, maka H0 diterima. Dan dapat kita ketahui bahwa nilai LR test adalah 0,349 dengan DF atau derajat kesalahan adalah 5% dan DF2, maka besar kode PAM sama dengan 5,138 sehingga nilai LR test adalah 0,349 di mana kurang dari tabel kode PAM yakni 5,138. Maka dapat kita simpulkan bahwa dalam analisis ini H0 diterima, yang artinya tidak ada kasus inefisiensi di lapang. Selanjutnya yang kedua adalah uji nilai gamma. Untuk nilai T tabel dengan menggunakan derajat kepercayaan atau alfa sama dengan 5% yakni sebesar 1,980. Nilai T hitung adalah sebesar 0,558 dan berdasarkan hasil output analisis Frontier dapat kita ketahui bahwa nilai T hitung lebih kecil dari T tabel. Dapat kita lihat dari hasil output analisis Frontier tersebut, koefisiensi gamma sebesar 0,863, yang artinya sebesar 0,863 atau 86,3% error term disebabkan karena adanya inefisiensi teknis. Sedangkan sisanya yakni 13,7% error term disebabkan karena adanya resiko. Selanjutnya yang ketiga adalah uji pengaruh dan signifikansi dari masing-masing variabel. Dapat kita ketahui bahwa dalam hasil output dari analisis Frontier,
Pada beta yang pertama, jika dihitung dengan menggunakan alfa 5%, maka dapat dikatakan tidak signifikan sebab nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, yakni 0,527 lebih kecil dari 1,980. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa apabila X1 atau benih tersebut dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar 0,53%. Dan untuk beta yang kedua, jika dihitung dengan menggunakan alfa 5% pula, maka dapat dikatakan signifikan sebab nilai T hitung lebih kecil dari T tabel atau 0,491 lebih kecil dari 1,980, sehingga dapat kita simpulkan bahwa apabila X2 atau tenaga kerja dinaikkan sebesar 1%, maka output akan naik juga sebesar 0,332%. Yang kelima merupakan elastisitas dari masing-masing variabel. Dapat kita ketahui dalam hasil dari analisis yang kita lakukan pada Excel, yakni dengan langkah-langkah sebagai berikut. Selanjutnya, mencari elastisitas produksi. Untuk mencari elastisitas produksi, kita menggunakan bantuan dari Microsoft Excel, di mana untuk lembar kerja ini kita isikan variabel, koefisien, standar error, T rasio, T tabel, dan juga average atau rata-rata. Dan dari mana kita peroleh ini? Untuk agar kita memperoleh ini, kita peroleh dari hasil output dari analisis frontier, di mana diketahui koefisien, standar error, dan juga T rasionya. Dan kita tinggal pindahkan ke dalam lembar kerja Excel. Dan di sini kita akan mengkalikan untuk variabel benih dengan benih, variabel tenaga kerja dan tenaga kerja, dan yang terakhir X5 ini adalah variabel benih dan tenaga kerja. Dan untuk hasil dari koefisien ini kita kalikan seperti biasa, ini juga dikalikan seperti biasa, dan ini juga. Dan untuk T tabelnya ini kita lihat dari tabel uji T, yakni sebesar 1,980, dan dari rata-rata ini diperoleh dari total rata-rata dari jumlah lem. Nah, kita ketahui dari sini. Lalu untuk rumus dari elastisitas tersebut adalah dengan kita memasukkan rumus sama dengan B3 plus B plus dalam kurung 2 kali B5 dikali F3 karena ini merupakan rata-rata dari benihnya, dan kita kurung tutup plus dalam kurung B7 ini B7 dan dikalikan dengan F4 untuk rata-rata tenaga kerja. Dan kita peroleh hasilnya min 0,200. Selanjutnya untuk elastisitas tenaga kerja rumusnya sama dan diperoleh hasil sebesar 2,718. Dan ini kita masukkan ke dalam PowerPoint. Dan dapat kita ketahui bahwa nilai LR test 0,349 dan elastisitas benih min 0,200 dan elastisitas tenaga kerja 2,7182, di mana untuk benih memiliki elastisitas sebesar min 0,2, di mana hal tersebut lebih dari 1. Artinya terjadi decreasing return to scale yang artinya bahwa proporsi penambahan faktor produksi benih merupakan proporsi hasil produksi. Jadi setiap penurunan faktor produksi akan diikuti dengan penurunan hasil produksinya pula. Selanjutnya untuk elastisitas tenaga kerja sebesar 2,718, di mana hal tersebut lebih dari 1, yang artinya terjadi increasing return to scale, artinya bahwa proporsi penambahan faktor produksi tenaga kerja menaikkan proporsi hasil produksi. Jadi pada setiap kenaikan faktor produksi, maka akan diikuti dengan kenaikan hasil produksinya pula. Poin D, yakni NPM atau NPV atau nilai produk maksimum dan juga elastisitas pada masing-masing variabel. Dapat kita ketahui bahwa fungsi Y sama dengan 3,478 X1 pangkat 0,287 kali X2 pangkat 0,337, di mana kita ketahui bahwa V1-nya Rp100, V2-nya Rp400, P 10.000 per kilo, APP X15 dan APP X2 sama dengan 1. Dan kita masukkan ke dalam rumus atau persamaan dalam PowerPoint berikut, dan dapat kita lihat bahwa hasil dari MR1 ini adalah 14,35, yakni lebih dari 1, dan MR2 sama dengan 0,8425, di mana hal tersebut kurang dari 1. Nah,
Sehingga secara ekonomis penggunaan faktor produksi benih belum dapat dikatakan efisien, di mana proporsi penambahan input benih akan menghasilkan tambahan faktor produksi yang proporsinya lebih besar. Keuntungan pelaku usaha akan selalu dapat ditingkatkan dengan cara menambahkan input dalam proporsi yang sama, sehingga faktor tenaga kerja perlu dikurangi. Selanjutnya pada poin yang E, yakni prediksi atau estimasi persamaan fungsi produksi Cobb-Douglas frontier stokastik. Dapat kita ketahui bahwa hasil dari output frontier tersebut menunjukkan tingkat efisiensi teknis. Apabila nilai efisiensi teknis lebih dari 0,8, maka petani dapat dinyatakan efisien secara teknis, dan berdasarkan dari 120 data responden dan perhitungan technical efficiency estimates, sebanyak 14 petani sudah melakukan kegiatan produksi secara efisien dengan nilai efisiensi sebesar 0,846, dan sementara sisanya yakni sebesar 106 petani lainnya belum melakukan produksi secara efisien dengan nilai terendah sebesar 0,287. Dan dapat kita lihat secara keseluruhan melalui mean efisiensi yakni sebesar 0,64475, yang berarti kegiatan produksi yang dilakukan petani di lokasi tersebut adalah belum efisien sebab nilai efisiensi teknisnya kurang dari 8. Pada bab terakhir yakni bab penutup, di mana berisi kesimpulan dan juga saran. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut, yakni untuk model Cobb-Douglas yang dihasilkan adalah Y sama dengan 3,478 X1 pangkat 0,287 kali X2 pangkat 0,337. Nilai LR test yakni 0,349 lebih kecil dari kode PALM yakni 5,138, yang artinya bahwa dalam analisis ini H0 diterima dan artinya tidak ada kasus inefisiensi di lapang. Selanjutnya untuk koefisiensi gamma sebesar 0,863, yang artinya sebesar 0,683 atau 68,3% error term disebabkan karena inefisiensi teknis, sedangkan 13,7% error term disebabkan sebab resiko. Selanjutnya untuk uji pengaruh dan signifikansi masing-masing variabel, dapat kita ketahui bahwa beta 1 dikatakan tidak signifikan sebab nilai T hitung kurang dari T tabel, sehingga dapat kita simpulkan bahwa apabila X1 atau benih itu dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar 0,53%. Dan untuk beta yang kedua, apabila dapat dikatakan signifikan sebab nilai T hitung kurang dari T tabel, dan sehingga dapat kita simpulkan bahwa apabila X2 atau tenaga kerja itu dinaikkan sebesar 1%, maka output akan naik sebesar 0,332%. Dan selanjutnya untuk nilai elastisitas faktor tenaga kerja atau X2 dinyatakan paling berpengaruh di antara faktor produksi yang lainnya. Dan hal ini dapat kita lihat dari nilai elastisitasnya yang paling besar yakni 2,718. Di mana bahwa 2,718 kurang dari 1, yang artinya terjadi increasing return to scale. Dan yang terakhir adalah mean efisiensi yang sebesar 0,644751110, yang berarti kegiatan produksi yang dilakukan oleh petani di lokasi tersebut adalah belum efisien sebab nilai efisiensi teknisnya kurang dari 8. Dan untuk saran pada penelitian kali ini yakni diharapkan kepada para petani untuk mengoptimalkan input produksi yang telah dimilikinya, terutama pada penggunaan benih dan juga tenaga kerja, serta input-input penting lainnya agar dapat meningkatkan produksi serta pendapatan usaha taninya dengan maksimal. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada ujian tengah semester EPP kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat membantu.